Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami yang terdiri dari saya, Afniani Rahma Pranesti, dan Ibu Sita Maunah akan mempresentasikan tentang perencanaan serta pelaksanaan penilaian sikap autentik dan hasil belajar pengetahuan peserta didik. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian autentik sedapat mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. B. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. C. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diskusi berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. D. Penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Tujuan penilaian autentik yang pertama, menjadikan siswa pembelajar yang berhasil menguasai pengetahuan. Yang kedua, melatih keterampilan siswa menggunakan pengetahuannya dalam konteks kehidupannya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan siswa menyelesaikan masalah nyata. Selanjutnya, prinsip penilaian autentik. A. Sahih, maksudnya penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Objektif, penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilai yaitu guru. C. Adil, suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka bisa jadi berkebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. D. Terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. E. Transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. F. Menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Dengan demikian, agar dapat memantau perkembangan kemampuan siswa. G. Sistematis, penilaian yang dilakukan oleh guru harus terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. H. Akuntabel, penilaian yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya. Dan yang terakhir, edukatif, penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Demikian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Maunah. Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian autentik. A. Berpusat pada peserta didik. B. Merupakan bagian terintegrasi dari pembelajaran. C. Bersifat kontekstual dan bergantung pada konten pembelajaran. D. Merefleksikan kompleksitas belajar. E. Menggunakan metode atau prosedur yang bervariasi. F. Menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya dilakukan. Dan D. Bersifat kuantitatif. Kompetensi dan teknik penilaian. A. Penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru muatan pembelajaran agama, PJOK,
dan pembinaan ekstrakurikuler. Teknik penilaian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, catatan anekdot, catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Sedangkan teknik penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. D. Penilaian pengetahuan. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan atau disiapkan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis KD sesuai dengan muatan pembelajaran. Analisis KD dilakukan pada tema, subtema, dan pembelajaran. Yang kedua, menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam penulisan soal. Kisi-kisi yang lengkap memiliki KD, materi, indikator soal, bentuk soal, jumlah soal, dan semua kriteria yang diperlukan dalam penyusunan soalnya. Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Yang kelima, melakukan persekoran berdasarkan pedoman persekoran. Hasil persekoran dianalisis guru dipergunakan sesuai dengan bentuk penilaian. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan perintah kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Jawaban tes lisan dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk pembagian pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis KD sesuai dengan muatan pelajaran. Yang kedua, menyusun kisi-kisi yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan pertanyaan perintah yang harus dijawab secara lisan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan perintah yang akan disiapkan secara lisan. Yang keempat, melakukan tes dan analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Selanjutnya yaitu penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan atau memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang berfungsi untuk penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran. Sedangkan penugasan sebagai metode penugasan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang diberikan sebelum dan atau selama proses pembelajaran. Tugas dapat dikerjakan baik secara individu maupun kelompok sesuai karakteristik tugas yang diberikan, yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di luar sekolah. Penilaian keterampilan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelompokan, penyajian data, dan pengelaporan. Yang ketiga yaitu portofolio. Portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik penilaian. Portofolio sebagai dokumen merupakan kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian prestasi belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan kami persilakan.